kasih kepada Bapak Sugeng yang telah melanjut kita untuk berikrar ya, kita saling memberi dan meminta maaf. Semoga di hari ini kita sudah bersih, suci hati. Semoga Allah meridhai dan menerima ibadah kita semua. Amin. Untuk acara selanjutnya, tausiah dan hikmah salam kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Masalul nurihi wa sawatin biha misbah. Wa misbahu fi zujajati az-zujajatu kanaha qawqatun duri. Yuqadu min sajaratin mubarokatin, yaitu nanti lasar kiati wala korbiyati yakatu yaitu hayudiku walulang kangsa sunnah nurun ala nurin dari Allah yunurihi mayasa wa yatibullahu ala salimas wa habiku disayina subhanallahu lagi yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Meskides dua Pokja, anak-anakku yang hari ini alhamdulillah bisa berkumpul bersama keluarga. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat selamat, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kebahagiaan yang tiada henti-henti tercurah kepada kita, sehingga kita juga terhindar dari berbagai macam mara bencana bahaya, dijauhkan dari musibah ya. Ini adalah satu anugerah tertinggi bagi kita, sehingga kita bisa terus melanjutkan perjuangan kita, pengabdian kita ya di bumi Allah ini ya. Alhamdulillah kita masuk Syawal 1443 Hijriah yang baru saja kita kemarin memperingati hari raya Idul Fitri, satu hari raya yang dalam kehidupan kita mungkin hari raya yang paling meriah ya dibandingkan hari raya atau hari besar-besar yang lain. Bahkan ya Idul Adha saja yang dikatakan besar masih kalah dengan Idul Fitri. Ya kenapa? Karena memang Idul Fitri ini spesial bagi kita ya. Namanya juga kembali pada fitrahnya manusia. Jadi kita harus mensyukuri kita masih bisa mengembalikan ya, jati diri kita ini yang kadang dalam perjalanan ini sering belok kiri, belok kanan, tidak berjalan sesuai fitrahnya manusia. Maka ya itulah hidup ya, makanya kita punya filosofi apa itu James Community ya. Apakah jalan Pak Willy gitu kan kalau didengerin orang yang fokus waktu Bantul sekarang di hura gitu. Enggak juga, sebenarnya tinggal bagaimana kita
memaknai atau menafsirkan. Jalan-jalan itu wajib. Manusia kalau nggak mau jalan-jalan itu ya nggak punya pengalaman hidup. Ya, jalan gerak fisiknya, gerak matanya diajak jalan-jalan, melihat alam semesta, melihat kekayaan Allah yang Maha Kaya. Ya kita di Jogja aja belum pernah kan ke sini. Ini kalau nggak diprogramkan sampai tua bapak ibu itu memang siap super. Masuk Iya. Anak-anak kita juga nggak pernah diajak jalan-jalan gitu. Alangkah sedihnya hidup manusia nggak pernah jalan-jalan. Jadi masih ada yang simpanan gitu. Hidup itu dibuat pegang sekali. Ya, kita dibuat tegangnya itu dibuat santai. Jadi santai-santainya ditaruh di belakang. Refreshing. Juga kita bermakna di sini membuka diri. Jalan-jalan itu melihat peluang, melihat Allah itu maha luas. Alam semesta yang sedemikian lebar itu lihat, jangan sumpah di kamar yang akhirnya seakan-akan hidup itu ya dia sendiri yang menderita. Padahal orang lain juga pusing Pak Imam. Pak Mul lihat Pak Imam ya, Pak Imam lihat Pak Mul, wah Pak Mul enak ya. Itu masih. Saya juga melihat Pak Imam juga enak. Jadi Wang Sinawang itu Ibu perhatikan. Jadi dengan ini kita semuanya bisa melihat dunia luas ya, dan juga bisa melihat bahwa kehidupan yang seperti ini bisa kita ambil tarik kesimpulan ke belakang. Kita bisa melihat banyak peluang, apalagi yang ingin mengerjakan program SBS Tourism ini ya, masih perawan murni Pak ya. Bisa kita buat event-event yang luar biasa di sini. Tinggal mengelola. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya miliaran untuk membangun ini. Ya. Coba kalau kita sendiri yang membangun, ya kan? Sudah berapa? Nah, ini kan kita tinggal menjual, membuat paket-paket yang menarik. Wisata-wisata religi, wisata-wisata rohani, wisata-wisata yang mengandung nilai-nilai edukasi. Seperti di Iskandar sendiri, kalau kita jalan-jalan ke sini ini, nilai-nilai pendidikan edukasinya juga tinggi sekali sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan atau memanfaatkan kearifan lokal, ya, seperti cerita dari kisah yang ada di sini sendiri, kalau kita tarik kesimpulan, memberikan nilai edukasi yang sangat besar bagi anak-anak. Ya, tentang kisah Sugriwa Subali, sebenarnya kalau kita runut ke belakang, flashback sebelum terjadinya kisah perang Lungsuro dengan Mahesosuro di sini itu, jauh sebelum itu sebenarnya ada sejarah di mana Sugriwa Subali itu dulu kesatria yang tampan sebenarnya, gitu ya. Sedikit cerita dulu ya untuk anak-anak. Ngomongnya cerita aja dulu. Jadi cerita yang tampan, punya kakak cantik sekali, namanya Anjani, Dewi Anjani. Ya, tapi sayangnya kenapa sih bisa berubah jadi keras? Hikmahnya bagaimana? Ternyata itu sebelumnya ada cerita yang memberi pelajaran bagi kita. Ada satu resi yang sangat sakti, dia bertapa itu. Resi siapa? Saya lupa. Dan suka buka YouTube apa Google. Kalau nggak salah, Utama ya. Ya, dia tuh punya cita-cita itu seorang resi, tapi cita-citanya pengen istri punya bidadari yang cantik, bertapa. Jadi cita-citanya cuma itu bidadari yang cantik, dikabulkan oleh dewa. Gitu. Tiba-tiba bidadari itu di depan matanya. Ya. Sayangnya bidadari itu ternyata sudah memiliki kekasih. Tapi herannya dinikahi oleh sang resi juga mau gitu ya. Kekasihnya itu selalu disimpan di dalam hatinya. Namanya apa itu? Sukumana Estogino.
dia sering menyendiri keluar, ya. Cukup marahnya itu yang simpan di hatinya. Lama-lama ketahuan. Dan itu putranya yang 3 itu akhirnya setelah dewasa tahu. Dan suaminya juga tahu bahwa hatinya sang istri itu tidak mencintai betul sang suami pada sang suami. Jadi hanya lahirnya saja, gitu ya. Jadi maka dalam hidup itu ya pembelajarannya seperti itu. Ketika ketahuan cucunya minta ini diambil oleh anaknya, diminta gitu ya, punya permainan yang begitu indah, bersinar gitu. Terus suami juga tahu, ya kan, seorang papa yang sakti itu, istriku ternyata hatinya untuk orang lain, untuk ketara surga, bukan untuk diriku. Maka marah besar gitu ya. Itu akhirnya cupu itu banting dibuang, akhirnya menjadi arca isinya, dan dibuang di sindang, dikejar oleh anak-anaknya, ya, buat mandi oleh Sugriwa Sugulari, buat mukanya membasuh muka oleh Anjani. Akhirnya saat itu semuanya menjadi kerang mukanya itu. Jadi pembelajarannya ya kita nggak boleh serakah. Jadi asal usul kera itu adalah keserakahan. Ini dituju itu ngelewan orang ini, gitu ya. Itu yang akan, makanya sejelek apapun Mas Imam itu ya lebih sayang. Gue anaknya udah jadi Wanoro itu, gitu ya. Wanoro putih. Jadi begitu ceritanya dulu Pak itu ya. Jadi beliau masuk itu ya sompong ya, beratno pindah ke lain hati. Gitu. Karena apa? Supaya nanti putra putrinya itu tidak menjadi keserakahan. Cinta itu ya bisa serakah gitu. Ya, untuk misono itu. Jadi kalau orang Jawa itu memang banyak sekali filosofi itu, nah akhirnya nanti harus mengabdikan diri selama hidupnya, bertapa menjadi seorang bersih dalam bentuk seperti itu. Dan pada kisah selanjutnya juga bahwa Sugriwa Sugali itu adalah punya keinginan, ini juga bukan keinginan. Ada satu sejarah yang di mana di pertapaannya Lumbu Sora yang mungkin disisahkan di tempat ini, dan Sosuro itu juga memilih manusia yang kepalanya itu sapi, kepalanya itu kerbau. Itu kepala kerbaunya. Ya, seperti itu. Jadi manusia kalau sirai kerbau sapi, jadi kalau dalam pewayangan itu kan bahasa kejiwaan. Mungkin yang kalau digambarkan dalam filosofi ya manusia yang punya kekuatan yang hebat, tapi kadang dungu dalam arti ingin mencapai sesuatu yang bukan pada tahapnya, level. Cita-cita ingin memiliki istri bidadari. Jadi mempunyai istri bidadari, putrinya Batara General, ya, namanya Dewi. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak sejarah? Kekali Toro, Dewi Toro, ya. Nah, tidak di ACC tulisan Batara itu, akhirnya perang, para dewa kalah, kemudian meminta bantuan siapa yang bisa mengalahkan Lumbu Sora dan Lumbu Maesosuro, ya.
itu akan diberi hadiah. Nah, karena akhirnya Sugriwa Subali mendatangi apa namanya? Mendatangi Lembusuro yang ingin mengalahkan. Nah, sebelum mengalahkan itu apa dulu tadi apa aja. Jadi orang Jawa itu pintar. Jadi memang membuat situs-situs sejarah itu untuk menarik. Tapi dalam hal ini kita ambil pendidikan. Jadi di situ ada nilai pendidikan yang bagus saya melihat dari cerita itu. Jadi waktu Subali, ya, Subali itu masuk ke dalam gua, itu berpesan dulu sama adiknya, Sugriwa, yang disuruh menunggu di luar. Adikku, nanti kalau darah merah yang keluar dari gua ini, itu nanti berarti saya menang. Gitu ya. Tapi kalau darah putih, saya yang kalah. Nanti kamu tutup itu pintu gua itu. Pintunya cuma kecil. Ya, jadi itu saya. Tetapi anehnya yang keluar itu dua darahnya itu, merah dan putih. Bingung nggak tuh si Sugriwa? Bingung ini mati sopo lah, lintang lah sing metu ya. Suwi banget ini. Akhirnya apa? Akhirnya wes berarti mati kabeh kok menawa iki. Tak wae blek tampil. Ya kan? Mungkin mati dua-duanya juga. Langsung laporan ke dewa. Dewa, itu kakakku dua-duanya mati. Ini yang saya bisa kalahkan. Saya yang dapat Dewi Toronya saya, Sugriwa. Pulang balik gitu. Tapi Subali ternyata masih hidup. Dijebol itu, dia dikejar. Sayangan. Ternyata sudah dibawa oleh Sugriwa. Sugriwa dikejar sama Subali. Ya. Diminta, enak aja lu gue yang perang mati-matian lo yang dapat ceweknya. Ya, kakak adik berantem. Iya, seperti itu. Akhirnya siapa yang menang? Yang menang Subali. Ya, kuat Subali kakaknya. Jadi Sugriwa dikalahkan, akhirnya Dewi Toro menguasai tempat ini, ya, dan Sugriwa dilempar kakaknya jauh jatuh, dijepit oleh pohon asem, ya, yang akhirnya ceritanya kan ditolong oleh Prabu Ramawijaya sehingga menjadi, karena Prabu Rama udah sepok kowe tak kuruning kowe duduk dalam tadi anak buahku. Akhirnya kan dalam perang Ramayana Sugriwa itu menjadi patihnya Prabu Bowojo, turun temurun, yang akhirnya Anjani punya anak Anoman ikut Sugriwa itu dalam perangnya seperti itu. Maka kisah ini menjadi panjang. Hikmahnya bahwa ya tadi saya sudah ngobrol cerita dengan anak saya di mobil bahwa sama saudara itu tidak boleh berebut, karena itu karakter Wanoro atau Tek. Tek itu makanya sini udah megang makanan, sini megang, akhirnya megang, yang megang, itu pegang semua. Jangan serakah gitu. Karena orang serakah itu matinya nanti jadi Ketek. Dalam filosofi Jawa kan dia harus mau mengikuti proses pengabdian menjadi sesuatu berdasarkan karakter waktu hidupnya. Karena dia tidak bisa kembali pada fitrah sebagai manusia karena keserakahan. Karena dia keduluan. Manusia itu harus berpikir selaras, ya kan? Karbo ingin dengan bidadari, ya kan? Jadi sesuatu yang bukan pada tempatnya, bukan pada fitrahnya. Ya, maka dibuat lambang-lambang seperti itu. Ya. Makanya di dalam riwayat juga orang kalau mengalami satu kesalahan hidup yang besar, artinya tidak bisa kembali pada fitrah manusianya,
itu nanti pengen mati aja susah kita. Dia harus menjalani proses pengabdian yang harus menjadi wanoro panjang. Seperti Anoman itu kan sampai ada cerita gugat. Anoman gugat itu kan menggugat Tuhan, saya kok gak mati-mati gitu. Umur saya kok udah berganti-ganti zaman. Gak mati-mati sampai bosan hidup gitu. Kenapa? Ya itu tadi kesalahan orang tua pada masa lalunya. Mulai kan hati-hati kan. Jangan manusia tua apa dipangan loh. Jadi dulu dan serakah-serakah ya. Pengen ya dipangan, orang ya dipangan. Kadang halal atau haram itu mau, ya kan? Itu manusia fitrahnya itu harus kerja keras, harus membanting tulang, keluar keringat, keluar pikiran. Kadang-kadang tulisannya nyerobot benar, robot ini, jalur jalur ini, kayak ketek, gitu. Nah, itu nanti akhirnya nggak bisa kembali kepada fitrahnya pada akhir hayatnya. Mencari kacang, ya, gitu. Sekarang ini kan lagi musim petek. Tepatnya Pak Sur, tempat saya itu, ya Pak Sur, jagungnya tak disisiri. Lalu peralambang manusia itu saya ini sifatnya kayak ketek, gitu. Kerja males mungkin untuk duit gampang. Seperti itu. Jadi kita ambil filosofi di sini bagus. Kemarin usulnya Pak Wi ke Gua Kiskendor, nggak tahu Pak Wi, artinya Pak Mul coba cerita apa ini. Ya ini Kiskendor ini adalah satu tempat kita jalan-jalan hari ini, mengambil perjalanan secara panjang kehidupan masa lalu sampai kepada hari ini ya. Untuk kembali kepada fitrah. Jadi sebenarnya filosofi Jawa itu sangat bagus ya. Dan kita mengenal ajaran yang harus universal ya. Tidak mengerucut kepada apa namanya pemahaman-pemahaman yang di kotak-kotak gitu. Jadi hikmah apapun kalau itu bagus kita ambil. Kadang saya juga diprotes juga oleh teman-teman dari yang lain ya, dari Ngaji Roso atau apa itu. Jangan dicampur aduk begitu. Ya, kalau kita enggak campur aduk. Supaya apa? Karena memang di Quran sendiri kan fitrah daripada ilmu Allah itu luas terbatas kan. Jadi bukan hanya yang ditulis di buku itu, yang itulah Quran kan bukan. Di Quran kan disampaikan bahwa jika ilmu Allah itu kalau mau ditulis seluas lautan itu dijadikan tinta tidak cukup. Artinya memang makanya all. Jadi bukan hanya bacaan. Kalau bacaan saja kan Quran, jadi all. Kita membaca segala sesuatu untuk kita ambil hikmah. Makanya kita harus punya pemahaman ya. Coba digawa Arab digarap gitu kan. Cina digoto, Barat dijual, nggak apa-apa karena semua titik-titik itu mengandung pelajaran-pelajaran yang baik. Karena kalau kita hubung kaitkan sebenarnya daya pikir pewahyuan baik yang diterima oleh orang Arab, oleh orang Jawa itu sama. Seperti kita melihat bahasa wa ma khalaqtul jin wal in illa liya'budun. Kan seperti itu ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ini kan makna latarnya begitu yang dipahami secara umum. Tapi kalau kita mau mengkaji secara harfiah, kan pemaknaan wa ma khalaqtul jin wal in, Allah menciptakan jin ya. Al-jin wal ins itu beda dengan al-insan. Bila dia budul untuk mengabdi. Jadi fitrah manusia yang mengabdi, ya kan? Diciptakan dari jenis kejeniusan, jenis, ya, api cahaya. Yang bermakna di situ adalah penerang, kecerdasan. Identiknya seperti itu. Nah kalau di Jawa proses penciptaan itu kan
dimulai dari apa namanya, Sang Hyang Nur Cahyo kan gitu, sama Sang Hyang Nur Roso gitu kan. Jadi terjadinya material alam semesta ini dari gelap, partikel-partikel yang gelap gulita, akhirnya ada pencahayaan. Tadi saya bacakan dalam surat An-Nur itu, nurun ala nurin, Allah itu cahaya di atas cahaya. Percikan cahaya Allah itulah, inilah kehidupan alam semesta ini. Gitu ya, al-akhwan ini. Ya. Dan nuroso itu adalah bagian dari rasa, gitu ya. Ada pahit, ada sedih, ada manis, ada bahagia, ya. Yang menghiasi kehidupan manusia. Kalau di Quran tadi institut kepekaan, rasa. Jadi yang kita olah itu dalam hidup ini, dalam mengabdi itu dibekali dengan yang sifatnya kecerdasan dan insting, ya, intuisi, kepekaan lahiriah dan kepekaan batinnya. Ya kan? Lahiriah bisa kita merasakan, oh ini panas, oh ini dingin, ya kan? Jadi di dalam materi ini ada rasa. Itulah yang membentuk daripada kehidupan ini. Yang dulunya nggak ada menjadi ada, gitu ya. Yang ada hanya Allah, kemudian Allah mengadakan segala sesuatu. Nah, manusia ini adalah simbolisasi jagat kecil daripada makrokosmos yang besar, alam semesta ini, yang memiliki aneka rasa hidup. Ya, diperkecil seperti partikel yang diperkecil, yang akhirnya menjadi susunan dari komponen-komponen elemen-elemen kehidupan yang menyatu dalam tubuh manusia ini. Jadi makanya benar, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang ingin mengenal Tuhan, yang memang harus mempelajari diri kita ini sendiri. Kita ini sebagai satu makhluk yang diciptakan secara unik, yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen kehidupan, elemen ketuhanan. Allah sendiri elemennya ada di dalam diri kita. Malaikat, ya kan? Unsur alam, ya kan? Unsur alam itu sesungguhnya kalau diaplikasikan dalam filosofi Jawa, ya itu sesungguhnya dirunutkan kepada apa namanya, simbolisasi struktur dan karakter daripada pewayangan dia. Dewa-dewa itu adalah struktur alam itu sendiri. Jadi bisa saja digabung gitu loh. Jadi kombinasi holistik dari pembacaan segala sesuatu yang terjadi itu menjadi satu komponen yang melekat. Ya misalkan Sang Hyang Bayu itu sebenarnya kan komponen daripada unsur angin itu sendiri. Orang yang sangat pakar menguasai tentang seluk-beluk angin, bahkan bisa mengendalikan, bisa berkomunikasi dengan kekuatan alam itu sendiri. Nah, itulah dewanya. Jadi dewa itu sesuatu yang sangat pakar pada bidangnya terkait dengan berbagai macam kekuatan alam itu sendiri. Makanya kalau ketatanegaraan, ya kan, Jawa itu lebih pakem gitu ya. Misalkan bagian ya, pengairan itu sudah ada ya, Tirtonoto yang menata air, dia menguasai air. Bagaimana membuat sesuatu itu, ya. Nah, sekarang sudah konkret kan pengembangan ilmu air itu, sampai ada RO, ada heksagonal, ada alkali. Nah, seperti itu dikembangkan melalui apa? Melalui dua kekuatan lagi, kecerdasan dan ins. Maka falakul jin wal ins. Maka kita buat MTPR itu sebenarnya dalam rangka apa? Majelis Taklim Produk Rakyat itu mengolah komponen diri ini, termasuk ya ide-ide pemikiran, kecerdasan, kemudian insting dalam mengenali ya alam semesta ini. Jadi sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya yang dibimbing oleh
Wahyu. Maka dibuka di dalam Al-Fatihah itu ya 3 tauhid itu tadi kan, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Jadi sesungguhnya memang sangat kompleks sekali dalam struktur kehidupan manusia itu, dari unsur alam, unsur ketuhanan, ya kan? Bahkan elemen iblis pun ada gitu kan, ya, yang semuanya itu bisa kita aktifasi, kita gunakan untuk ya, marah-marah itu kan karakter iblis kan. Manusia mana ada yang nggak marah-marah, pasti kalau tersinggung atau itu marah-marah, atau melihat sesuatu yang nggak baik marah-marah juga kan. Jadi bisa kita gunakan. Tapi kalau marah-marah terus ya bukan fitrahnya manusia. Manusia itu fitrahnya bisa mengendalikan. Oh saya marahnya cukup 1% aja. Nek nukson baik nare. Murah tuh bayar ini sangat murah. Wah, ayo marah, gitu kan, marah-marah dalam hati. Oh, membangkitkan, membakar api dan kekuatan api. Dan banyak sekali yang bisa kita gali, ya, termasuk di dalam susunan elemen-elemen yang ada di dalam diri kita. Makanya dalam cerita kembali fitrahnya manusia itu dalam ajaran Jawa juga dilambangkan dengan cerita Bima Suci. Jadi manusia yang ingin mensucikan dirinya. Jadi pembelajarannya melalui proses pembelajaran. Jadi ketika seseorang ingin kembali kepada kesucian, bukan seorang mentor. Maka dulu Sang Bima itu, kalau kita belajar dari filosofi Jawa, berguru kepada seorang Resi Durna kan? Ya. Jadi memang pada akhirnya ya sang guru itu akhirnya belum tentu lebih baik daripada yang berguru. Satu hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kita akan bisa mengambil pemaknaan hari ini. Ya. Hari ini itu banyak sekali orang yang mengajarkan sebuah ajaran. Ya. Berbagai model. Ya. Ada yang ngaji ini, ngaji itu, ngaji ini, ngaji itu ya. Ada taklim ini, taklim itu, taklim ini, taklim itu. Nah, kebanyakan daripada mereka itu sesungguhnya masih terbatas kepada seperti yang diperlambangkan di dalam sosok Sang Durna itu. Sosok Sang Durna itu apa? Bisa marahi, bisa mejang, bisa menunjukkan, tapi tidak pernah melakukan. Kacau itu kan. Orang aku nak dalam YouTube kudu ngomong kok ya. Yo pinter-pinter iso duduh iso wah iso jabake kowe jos iki. Praktek jargoni ya. Iso ngajar iso ngakoni. Makanya ditegur di surat As-Saff itu kan 50 malah alun kaburomatan indallah antakulu malah alun guru gitu ya. Jadi ketika dipanggil kepada suatu tindakan nyata ya, jadi proses pengabdian itu sesungguhnya adalah mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, rahmatan lil alamin, memayu hayuning bawon apa meneh mahayu semesta mana mahayu semesta ya kan padha wae sasaran itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini loh penyakitnya manusia itu. Ini nanti sebelum kepada fitrahnya itu. Jadi hari ini yang terjadi seperti itu Pak Gudo ngomong. Tapi ketika kita masuk kepada tindakan nyata, diajak kepada satu tindakan nyata pengorbanan yang sesungguhnya sudah dilegalisasikan gitu ya. Makanya kita mengenal adanya program Jamas itu sebenarnya ajakan nyata, jalan menuju masyarakat sejahtera.
jaya, abadi, maju, makmur, selamanya. Mau nggak seperti itu? Kan sejujurnya luar biasa itu. Ya, karena yang dibutuhkan generasi ke depan itu adalah ajaran nyata, ngaji nyata, ngaji nyopo. Sesuatu yang kita kaji itu harus terasa betul, ya kan? Manfaatnya bagi umat, ya harus terasa betul. Jadi sesuatu ajaran ke depan generasi kita itu wegah ngomong teori, harus ada nyata, harus bisa betul-betul. Nek ngomong sejahtera itu ya betul-betul harus sejahtera. Pak zaman terasa anggotanya orang sudah sejahtera, bukan kan pepesan kosong lagi. Jadi mau fokusnya adalah bagaimana kita mampu mengangkat satu kehidupan. Jadi itu harus ditempuh dengan satu proses. Maka ada kisahnya kan. Zaman dulu para wali itu hebat kalau membuat sebuah ajaran yang dituangkan dalam tatahan kreasi seni, ya, dalam ajaran-ajaran adiluhung. Saya gini, para kiai atau para ustadz atau para romo atau para pendeta ataupun siapapun yang bercerita tentang bagaimana orang menuju surga, bagaimana menuju kepada kesempurnaan, ya kan? Tetapi kalau tidak dirangkum dalam satu holistik kehidupan yang bisa dirasakan, ya tentang ngomong itu menuju ketentraman. Tapi realitanya nek tentram terus lapar kan jauh aja loh. Udah lah kamu. Wong tentram nek arah sekolah kena lah duit, pusing lah. Ora sih tentram nuruat ya. Contoh sana nih. Nah, seperti itu. Jadi semedi nek gue 5 tahun untuk wahyu wis itu. Bahkan sudah banyak dalam ajaran-ajaran. Cukup orang dulu yang berpikir luar biasa. Nah, kita sekarang sudah masuk kepada karya nyata. Jadi saya tadi kembali kepada cerita. Ya, apapun yang kita ajarkan itu harus bisa diaplikasikan dan harus bisa holistik. Ya, mengelola pikir, rasa, kemudian ya, kalau dalam proses penciptaan berarti kita harus mampu mencipta, ya kan? Kita kasih dari Allah yang mampu mencipta, kita harus mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang lain sehingga punya benefit bagi orang yang lain. Maka korelasinya kepada ya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Berarti memang kita harus mampu menjadi manusia yang betul-betul kreatif, mengkreat. Wah, aku kayak apa ya sing wong betul-betul. Aku mau melayani di bidang apa ya? Aku bisa bermanfaat untuk orang lain apa? Sehingga itulah yang bisa berarti tidak tanam tamburo. Jadi perniagaan yang nggak pernah rugi, gitu ya. Kita berpikir, kita mengolah rasa, kita kemudian menyajikan kepada publik untuk memberikan pelayanan apapun kebutuhannya, macam-macam kan dalam hidup itu. Maka kalau kita cerita lagi biar nggak bosan ya. Jadi setelah berguru pada Sang Durna itu kan diperintahkan bahwa saya ingin mencari kehidupan yang sejati. Ya. Kasampurnaning tumati, sempurnanya hidup, menjadi manusia yang hidupnya bisa diterima kembali oleh Tuhan, bisa fitrah lagi. Ya, maka diperintahkan oleh sang guru agar mencari yang namanya kayukum sesuai angin. Di mana tempatnya? Di Gunung Rekso Muko. Ya. Betul. Kesana. Berangkat Sang Bima ke gunung. Apa yang ditemui? Ya ada itu kayukum sesuatu. Dicari-cari beberapa gunungnya ditungkarin semua, tungkar-tungkar dalam buayangan kan gitu, jalan itu, ya.
tak butuh semua pohon-pohonnya, batunya nggak ada itu kayu suami. Apa itu? Ternyata itu adalah satu ajaran. Ya. Di sana hanya malah ketemu dengan dua raksasa, ya, yang sudah bertahun-tahun nggak dapat makanan. Ya. Perah, des gitu ya, des gitu. Kemudian Badar ya, Badar. Jadi raksasa itu kalau nggak salah namanya siapa itu kalau dalam kejalannya itu? Om Romuko atau siapa? Ya kan? Somuko ya. Jadi wajah. Jadi filosofinya kita ini hari ini kebanyakan berperang melawan wajah-wajah. Muka itu meraih. Ya, maka harus bisa menunjukkan apa yang ada di muka kita itu untuk kita kendalikan. Jadi antara muka itu ya sesungguhnya yang kita perangi adalah hawa nafsu kita. Jadi makanya setelah perang itu kan Badar ya. Badar itu apa namanya? Betoro Bayu sama Betoro Indro. Betoro Bayu itu adalah lambang daripada kekuatan, ya, energi dalam diri kita itu. Ya. Dan Betoro Indro itu lambang keindahan, keindahan itu. Indro itu keindahan. Jadi kebanyakan manusia itu ya hari ini mengejar kekuasaan, kekuatan, kejayaan, keindahan hidupnya. Tapi keindahannya muka kita sendiri yang kita munculkan. Anania yang ingin terbesar, hebatnya diri. Ini yang terjadi. Kemudian kalau saya mempelajari berbagai macam aliran organisasi itu belum mengerucut kepada konsep kehidupan rahmatan itu yang betul-betul ingin mengangkat secara bersama-sama, menyatukan diri, melebur diri dalam program besar. Masih kepada mukanya sendiri-sendiri yang diangkat. Maka yang terjadi apa? Saling menjelekkan kan antara satu dengan yang lain. Iki harus pengen eksis, iki pengen eksis. Mukanya sendiri yang diangkat. Itu perangnya hari ini. Makanya kalau diajak bersama-sama berorganisasi itu lebih berat Pak. Jadi kita itu perang melawan diri kita sendiri. Anania. Tuh pelajaran pertama dari apa namanya ilmu Sangkan Parantumati atau kesempurnaan hidup itu. Jadi memang harus bisa mengalahkan diri sendiri dengan mengendalikan indera kita itu. Muka, mata, hidung, ya, telinga ya. Yang ada di muka ini gitu. Ya. Maka kalau kita bisa mengalahkan, maka akan menjadi satu kekuatan. Ya. Tapi kalau tidak bisa mengalahkan sampai akhir hidupnya, selama hidupnya itu ananiatnya saja, kelompoknya saja yang diangkat, maka matinya pun akan menjadi raksasa baru, gitu ya. Maka gak mati-mati juga. Susah itu kembali kepada Tuhannya nanti. Kalau sampai akhir hidupnya itu masih ingin menghebatkan dirinya saja. Jangan ngumpul angel. Jangan ngantor angel. Pemenang jangan nombok. Ya kan? Masih berat. Keduniawiannya berat. Kain beratnya lebih menonjol. Pokoknya pengen kebesaran ini. Jadi itu rumusnya. Ya, sebelum mendapatkan nasihat untuk bertapa, mencari Dato Pawito Mahaning Suci itu, pelajaran yang pertama yang kita ingin ambil adalah kayu gong susu ing amin. Apa itu kayu gong? Kayu itu kayon, keinginan yang kuat. Tapi untuk apa? Gong itu agung, keinginan yang luhur. Karakternya rahmatan lil alamin, ini membesarkan dunia itu supaya tentrem itu bagaimana? Supaya manusia tidak ada kelaparan itu bagaimana? Sekali lagi kami sering protes. Rahmatan lil alamin itu sudah nggak ada di Mekah lagi. Ya, kalau dahulu haji itu betul-betul menjadi suatu program
ya umat manusia yang ingin ya berbagi, datang berkumpul itu dulu memikirkan mana sih negara yang masih miskin, saudaraku yang masih lemah, dicari betul mana yang membutuhkan bantuan. Kalau haji kan sekarang secara nilainya sudah sangat jauh, Pak. Ya, kebanggaan diri sendiri, mukanya sendiri yang ini tadi. Haji. Tapi apa? Kepengen dipanggil Pak Haji, dipingin dihormati. Ya. Tapi kalau diajak, ayo ini ada program pembangunan pelabuhan untuk kesejahteraan umat, kabur, Pak. Jangankan perak, kabur apa itu? Mendingan buat naik haji lagi besok. Padahal pelabuhan itu akan mensejahterakan umat seluruh dunia. Yang gak makan nanti bisa makan ikan, gak teri melulu. Anak-anak kita mari mati teri, kadang-kadang orangnya teri. Teri kaleta. Waduh ikan di laut kayak begitu. Makanya ini LKM 1, 2 sampai 1000 itu harus wujud. Kayu gong, keinginan kuat, agung luhur. Makanya benar Sunan Kalijogo dulu protes kenapa nggak naik haji, rakyatku masih naik haji itu kalau negara kita udah kaya, baru kekayaan kita dibawa ke mana yang jadi sentral, mau di Mekah atau mau di Rahmatan lil Alamin, boleh di mana saja, mau tempat sentral saja kok. Untuk apa? Untuk memikirkan kayu gong itu, keinginan kuat untuk mensejahterakan dunia. Ya, jadi sebenarnya kita ini terlalu lama terjajah manusia itu oleh sekelompok tadi yang muka tadi. Ya, ombro-muka tadi, yang mukanya itu keserakannya itu ngombro-ombro. Gitu. Jadi luar biasa. Betul, Sunan Kalijogo itu salah satu wali yang menanggalkan kehajiannya dulu karena memikirkan. Makanya dulu cepaknya itu banyak sekali kreativitas Sunan Kalijogo itu, ada gamelan, ada wayang, ada gerabah-gerabah yang ada di Kasongan. Itu kan peninggalan kreator-kreator wali yang hebat yang memikirkan bagaimana perekonomian itu bergerak. Karena sangat miskin betul memang dahulu masyarakat ini. Sehingga terjadi kemakmuran kemari Palu Cinawi karena ada perputaran ekonomi. Sing nganggur itu dibuatkan kreativitas, diajarkan, oh gini cara membuat gerabah, oh cara buat gamelan. Kan pernah sampai Sunan Kalijogo itu ditegur oleh Sunan Kudus, jangan ngurusin gamelan dulu gitu. Nggak pernah episode ini sedang melatih rakyat membuat komoditas gamelan supaya perekonomian jalan. Begitu Pak, gitu ya. Jadi mengaplikasikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun supaya apa? Ada keadilan sosial. Sing bodoh dipinterke. Gitu. Sehingga ada satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang punya kreativitas dipasarkan. Ya, sehingga haji ke depan itu memang harus membawa nilai-nilai haji itu sendiri, bahwa haji itu adalah tempat kita berkumpul bukan hanya sekedar rutinitas yang bersifat ritual saja, tapi harus membawa misi keadilan sosial bagi seluruh umat. Jadi Arab melimpah-limpah itu ya, jangan melimpahnya di Arab saja, bagaimana bisa ke daerah-daerah yang masih tertinggal. Ya, seperti itu. Melimpah, kurang-kurang. Sing rai somangan, benar. Jadi mulai dari ajaran tadi, kemudian saat belajar ya, kayu gong sesuai yang angin itu sesungguhnya adalah manusia itu sendiri kan. Jadi di mana letaknya? Makanya dilambangkan Betara Bayu di angin. Tarik ulur napas kita ini loh. Keluar masuknya napas. Makanya para pepapa itu kebanyakan dulu dalam menemukan kesejatiannya
Nah, dulu belum ada wahyu kan mencari sendiri. Apa sih sebenarnya Tuhan Pak? Rahman, Rahim, ya. Ketemulah itu disusun jadi Asmaul Husna. Walasase. Dari tarikan nafas itu. Kalau orang dulu melakukan semedi, belum tersusun yang namanya sholat seperti itu belum. Ya, masih dalam bentuk penghayatan gitu. Maka ya kayu khusus wangi dalam bentuk ini adalah energi besar. Maka kita memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam nafas kita, nafas hidup kita ini. Allah, Rahim, Malik, ya kan? Mengatur nafas. Maka sumber penyakit apapun, yaitu sembuhnya dari bagaimana kita mampu mengelola pernapasan kita dengan baik, sehingga kita bisa menstabilkan seluruh tubuh kita ini. Ya. Seperti itu. Ya. Dan tidak ya, tadi anania. Jadi bukan keindahannya saja. Kita harus memperhatikan hawa nafsu. Ya. Jadi tidak hanya memikirkan keindahan kejayaan diri, kemudian kita masuk kepada bagaimana harus menciptakan satu kebersamaan. Ya, makanya kita ada ekspres itu ya sebagai media untuk mendidik itu supaya kita tidak masing-masing sibuk dalam keindahan kita masing-masing. Nah, mikir kayak dewe wis cukup, rasa mikir ekspres. Betul nggak apa ya? Nah, karena kita punya umat, punya masyarakat, ya, yang tentu juga ingin menemukan bagaimana hidup yang sempurna itu. Dunia sana wabil akhirati hasanah itu, maka kita buka sebagai school. Maka fungsinya hari ini masih kepada fungsi sosial. Secara fungsi bisnis belum terlalu besar. Ya. Gitu. Nanti akan besarnya ketika masing-masing individu bisa besar dari maka bebas ada investasi properti. Nah, di situ nanti besarnya bebas. Jadi memang fokus kita adalah membesarkan individu-individu agar mampu hidup. Setelah mampu hidup bersama. Setelah mampu hidup bersama, bisa bekerja sama skala besar. Baik kerjasama sosial atau kerjasama ekonomi. Ya, maka akhirnya mendapatkan. Kalau ingin sempurna, kamu harus mencari air suci Perwikosari yang adanya di dasar samudra minang kalbu atau minang sari. Jadi dalam kalbu kita ini sari-sarinya dasar-dasar hidup itu yang suci. Jadi sembur pelautan sudah fokusnya hanya kepada ketuhanan. Ya, dalam mencari jati diri, maka di dasar laut itu ketemu sebelum Dewa Ruti ular kan, ular naga yang apa? Yang melilit tubuh sang bima. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin menemukan ruci kesuci, roh yang suci, ruci itu dari kata roh yang suci, gitu ya. Itu kita harus bisa melepas lilitan ular itu. Jadi harus bisa melepaskan lilitan hidup itu. Kita ini kan dililit hidup ya Pak Mul. Enggak, dililit lah. Kita dililit sana sini. Tetangga utang ini. Emang ular apa? Ular lilitan hidup itu yang luar biasa. Kalau bisa kalahnya gimana? Ada lemes itu, Bima itu udah nggak berdaya. Waduh, kalau bujuannya tadi utang ini. Lemes apa menang namanya? Nek menang ya mendapatkan ruh suci itu. Ya kan, kalah yang mati. Makanya kasih kasih nih kalah, mental juangnya kalah. Bisa menang, nih harus bisa memunculkan kuku
ponco modot buku tanah kae ngerobek itu lilitan ulat itu mati. Jadi ini kita punya 5 kekuatan panca indera itu yang harus kita. Ya makanya kita jalan-jalan itu semua panca indera kita itu melatih melihat suasana. Ya supaya mata melihat, telinga, hati berpikir, ya bisa menghirup udara segar, merasakan. Nah itu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Oh ini peluang. Sehingga tajam. Kita melatih insting bisnis kita. Kalau kita nggak kita latih, Pak, ya yang rumah lain benar pada. Akhirnya dililit ular tadi. Ya, melatih insting bisnis lincah. Wah ini cocok nih kami. Ini kolam renangnya belum ada. Udah tawarin sama pemuda ini. Nggak murah Pak, jadi kurang rame cuma gara-gara kolam renangnya nggak ada. Besok katanya bumdesnya Pak Fadil nama Pak. Iya kan? Masih rame. Sebenarnya itu peluang. Sehingga kita bisa tajam. Jadi setiap melangkah itu adalah bagaimana kita menciptakan pergerakan-pergerakan. Ya karena pikiran jalan, hati jalan, panca indera jalan semua. Akhirnya tajam. Nangkep jas program. Bikin proposal. Buku Ponconogo itu ya. Nah, akhirnya matilah ulat, badara, wejangan, sangkan paraning dumadi. Bagaimana sangkan parang dumadi ada pawiko suci, pawiko sari, ya kan? Itu dijabarkan. Oh, kamu itu lahir, ada yang melahirkan, ya. Ada saudara tua, ada orang tua. Kamu nggak akan pernah berhasil mencapai kesucian kalau tidak melewati yang namanya orang tua. Kan diajarkan tata krama itu. Maka hormatilah orang tuamu, hormatilah gurumu. Itu nilai-nilai edukasinya. Seperti itu. Jadi kamu tidak akan sampai kepada kesempurnaan sebelum kamu bisa mengangkat derajat orang tua. Makanya sebelum itu ada pandu suatu kan. Jadi sang Bima harus mengentaskan orang tuamu masih dalam neraka jahanam. Jadi memang tugas kita itu sesungguhnya adalah mengangkat Pak, Bapak Ibu, Pak Wi, mengangkat orang-orang tua kita yang masih dalam kegelapan, panas, hidup yang panas, yang belum bisa menemukan solusi. Ini tugas pertama. Ya, kita kenal kan lingkungan kita hari ini bagaimana mereka kan. Jadi ada satu tugas mulia, Roh Suci itu bekerja, mengangkat bagaimana kehidupan kita ini segera bangkit entrepreneur baru, mengangkat dari kegelapan, ketek-ketek tadi masih, ya. Bagaimana ketek-ketek itu kembali kepada manusia, gitu ya. Nah itu orang tua itu ya orang-orang sebelum kita yang masih cara berpikirnya seperti itu, belum bisa menemukan solusi hidup, belum memiliki buku Ponconogo itu. Karena kurang melatih inderanya, pikirannya kurang diasah, rasanya kurang gitu ya. Jalan-jalan nggak pernah. Berarti kan dia ngertinya mau Gusti paling besar. Makanya ayo dong cepet semua Pak Bul. Ayo Pak Bul, semangat. Oke. Ya, seperti pastor ya. Kita kembali kepada fitrah itu seperti ya. Jadi kita makan juga filosofinya juga. Kita harus selalu memberi makan. Makan itu wajib. Makanan pikiran, makanan roh, makanan semua yang menjadi kebutuhan kita, rohani kita, ya kan? Kemudian senang-senang itu ya rasa susah. Kadang kita kan meratapi nasib ya, nasib itu nggak bisa diratapi. Apapun dihadapi dengan senang, ya, dengan sukacita, dengan rasa bahagia, ya, gitu. Dengan santai lalu, dengan berpikir tuh orang
stres itu, tenang, santai, senang, tenang, santai itu tenang. Maka kalau ada masalah itu rasa nyambat nanti kayak ngayu woro, memang Pak Imam Tuhan pusing gitu ya. Semua orang itu punya masalah, tapi beda menyikapinya aja, gitu ya. Jadi kalau seperti itu kan kita paham bahwa ya, saat kita menghadapi masalah, mari kita adukan kepada Tuhan kita lagi. Kul inama askubasi wa husni bilawah. Nah, alamu ala ta'alamu. Gitu kan? Jadi ketika kita mempunyai masalah-masalah hidup tenang, santai. Yang penting kita berjalan terus pikiran kita itu. Ya kan? Ya, terus kasih asupan terus. Waktu di sekolah ya sekolah. Minggu berai lari betul. Ya. Jadi untuk kembali kepada fitrah itu seperti itu. Jadi, akhirnya kembalilah kepada jati diri kita. Asal kita terus jalan-jalan, terus makan-makan, terus senang-senang, terus santai-santai. Ya itu jalannya kembali kita nanti bisa menemukan kesempurnaan hidup. Jadi kita akhirnya bisa mengolah cita rasa karsa kita, ya, untuk terus berkreasi, menciptakan hal-hal baru, menggerakkan kehidupan kita. Ya. Nah itu konsep yang harus terus kita kembangkan dan mudah-mudahan nanti kita senantiasa dibimbing, tidak menyerah seperti sang Bima yang pantang menyerah dan harus lebih baik dari gurunya. Wamennya gurunya itu ngomong tak ya sepeda, gitu kan? Makanya tetap sang Bima itu selesai, ya kan, melakukan perjalanan yang suci itu. Yang ditemui pertama kali siapa? Gurunya kan? Mana Durno? Dia angkat setinggi-tingginya. Bima itu gurunya Durno. Iya Durno. Padahal kan Durno ngomong tok, bahkan ini mencelakakan. Misalnya kalau di jombrong kayak di usel mau jawab, jangan pernah sekali-kali menempatkan guru-guru kita itu pada tempat yang rendah. Tetap kita angkat. Bagaimana cara mengangkatnya tadi? Dengan cara mengolah cita rasa karsa kita untuk terus membuat karya. Jadi karya nyata, kita mampu hidup bersama, mampu bekerja sama skala besar. Kami yakin kok. Sekarang ini kan Parjo mabur, jadi sudah memiliki skill yang bermacam-macam. Juga mengembangkan keagenan seluas-luasnya. Kemudian kita terus menciptakan orang-orang merdeka baru. Jadi membangun manusia merdeka. Yang belum merdeka tarik lagi, dikasih solusi lagi. Nah, dan support yang terbesar adalah keinginan besar itu, kayuku, keinginan yang besar untuk menjadi orang bermanfaat, yang memberikan kontribusi yang besar. Nah, hari ini sudah ada yang mencapai 5 juta, ada yang mencapai 3 juta, 4 juta. Jangan puas, apalagi kembali ke 1 juta. Jadi kita harus memang betul-betul bermental kaya, gitu ya. Dengan apa ya? Dengan tumbuh kembang usaha kita. Itu entrepreneur. Hebatnya di situ, nggak pernah puas dalam satu titik. Bukan karena serakah loh ya, beda loh ya. Kalau serakah ya tadi berpikir konsepnya diri. Kita mau bekerja keras, mati-matian, karena punya keinginan luhur. Kapal LKM ada 1 Pak, benar nggak? Baru mau bikin 2. Kita ingin 2. Dan itu menjadi pabrik yang sustainable. Anak-anak kita nanti bisa buat kapal, bisa mengelola laut yang maha kaya itu. Nah, selain bicara tentang green economy kan saya pikir sudah luar biasa. Dimanapun sudah oke. Cuma laut belum bisa yang mengelola. Maka butuh lembaga kesejahteraan masjid ini adalah untuk mempersatukan cara pandang manusia, gitu ya. Ayo dong, jangan berteori saja, gitu. Nek nyoto-nyoto
ingin menemukan kesempurnaan hidup itu, perkecil mukamu, kainderanmu perkecil, ya. Ya. Jadi harus bisa mengendalikan kembali kepada satu tadi skala besar dalam kerjasama membangun peradaban. Kalau main teori mau pinter rasa ngomong, pinter ngomong itu nggak usah ngomong. Tapi nek gua mau belum zaman sih gede malah kadang lelang-lelang dengan dilakoni, wah itu aja sudah langsung jempol 10 gitu ya. Bukan ngomong doang, kita butuhkan action nyata dalam membangun peradaban manusia. Kita teriakkan dulu menrak godo teori, gitu ya. Organisasi-organisasi itu juga mau bersatu, ya kan? Naik haji ben 10 ya ben mikir gitu. Seperti itu. Bahwa kita membutuhkan kehidupan yang bersistem yang baik. Para ada kebermanfaatan secara real yang nyata. Sekarang ini kehidupan udah diobrak-abrik nggak karuan, gitu ya. Maka butuh orang-orang yang sadar seperti Bima itu ya. Mencari, memang harus mencari satu kebenaran yang aku ikut ngopo urip ning alam dunia. Kalau memang ya untuk sugi-sugian dhewe-dhewe jangan udah. Seperti itu. Maka mari setelah kita mampu hidup bersama. Ayo gabung di sini. Jamas Community. Jalan menuju masyarakat sejahtera. Ya. Itu baru berbicara ya kita belajar hidup bersama. Lalu kita bekerja sama membangun proyek peradaban rahmatan lil alamin. Bukan ngomong doang. Kalau ngomong doang semua orang bisa, anak kecil juga ngomong rahmatan lil alamin. Bisa kan? Ya, kita bangun situsnya Masjid Rahmatan lil Alamin. Kemudian hari ini kita ingin masjid itu bertebaran di laut, tempat sujud kita. Jadi untuk mengelola green dan blue ekonomi, ya. Yang sudah digarap sudah, tinggal kita ke laut seperti itu. Ya, kalau kita lihat video yang seperti kita share itu kan baru di laut itu seperti itu, kekayaan Allah itu. Ya, cuma membutuhkan satu kekuatan besar yang harus disatukan. Itu kayu kum sesuai dengan ini. Keinginan besar yang harus terus dipompa, harus terus dihembuskan, harus ditarik energi ketuhanan, hembuskan energi dalam membangun peradaban yang rahmatan. Mungkin ini saja untuk hikmah sawalan kembali kepada fitrah pada siang hari ini. Nanti masih banyak acara-acara yang lain, atau masih belum puas dan jalan-jalan sudah ada kesempatan. Tidak usah terlalu banyak ya. Tadi kita kembali Allahu nurun ala nurin. Allah cahaya di atas cahaya. Dan kita semua harus menjadi cahaya-cahaya Allah bertebaran di muka bumi, menebarkan paham ajaran di mana manusia harus berkarya nyata, bukan ngaji rasa atau ngaji pikir saja, tapi ngaji nyata. Angel soalnya kalau ngaji nyata itu, makanya Allah sampai jengkel. Ya, jangan hanya lima takulu malah tas alun kaburo mas tan indah Allah antakulu malah tas alun. Ingat itu ayat surat 61 ayat 2 dan 3. Alhamdulillah kita sudah termasuk orang-orang yang bisa membuktikan kesungguhan itu dalam komunitas kita di Jamas ini dengan melakukan Jamas bersuci tiap hari, menyisihkan sebagian hasil keringat kita untuk kerjasama sosial skala besar. Adallahu yarna wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugeng Mulyadi telah berikan tausiah dan hikmah sawalan yang kita berikan terus sekali lagi. Ya, banyak ya keilmuan yang disampaikan beliau mengenai sejarah dua Indo ini ya, jadi sejarah Sugriwo dan Subrani. Jadi bagaimana
kita ini. Jadi yang penting itu untuk sebutannya itu karakter. Jadi jangan sampai di antara kita itu ada sifat keserakahan ya, dalam diri kita. Jadi tadi disampaikan bahwa kita ini adalah mikrokosmos. Jadi mikrokosmos itu alam semesta. Di diri kita itu juga ada alam kecil dan alam yang ada di kita itu sudah unsur-unsurnya sudah sempurna ya. Bagaimana ada ruh ilahiyah. Jadi kita gali potensi diri kita. Kita punya cita-cita entrepreneur. Bagaimana kita ini ya orang asli sini. Jadi imigran aja seperti Cina itu bisa berdiaspora. Jadi di sini bisa jadi orang terkaya. Nah itu tadinya juga miskin, terlilit hutang, juga kehidupannya sempit. Tapi mereka terus belajar dan mengembangkan diri. Mari kita juga di Bantul ini mungkin komunitas nggak besar. Mari kita besarkan bersama, kita kerjasama. Bagaimana membangun Bantul ini bisa jadi contoh di ACP lain ya. Jadi kita harus lebih giat untuk belajar, menambah ilmu dan keilmuan. Mungkin itu gambaran dari saya. Dan untuk mungkin ini selama ini jadi kita punya Bapak Pembina belum pernah masih kenang-kenangan ya untuk hal ini mungkin kita akan berikan ya cenderamata mungkin kalau nilainya ya nggak seberapa dibandingkan dengan keilmuan yang disampaikan beliau, bimbingan yang disampaikan. Mungkin nanti diserahkan kepada Bapak Ketua, kepada Bapak Pembina kita bisa didokumentasi di bagian kamera. Monggo disampaikan Pak. Betul Pak. Kita dapat anak oleh yang sepuluh ugi-ugi ditahui. Terima kasih sudah barokah. Amin. Sebelum